berlangsung, dunia ini seolah terbagi menjadi dua bagian. Yang satu condong ke barat, yang satu condong ke timur. Yang condong ke barat itu ada blok apa? Blok barat. Negara apa? Amerika. Yang blok timur? Uni Soviet. Nah, hal ini ada karena dua negara tersebut itu saling memberikan pengaruh yang besar gitu. Nah, pengaruh kedua negara ini tidak hanya dirasakan di beberapa wilayah mereka saja gitu, tapi udah masuk ke berbagai kawasan lainnya, yaitu kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara. Tetapi walaupun pengaruh kedua negara ini udah mencapai ke Asia Tenggara, tetapi Indonesia menjadi negara yang tidak memihak blok manapun. Terus gimana sih kebijakan Indonesia pada saat itu hingga mampu bertahan dari pengaruh-pengaruh kedua negara tersebut? Terus gimana peran aktif Indonesia pada saat Perang Dingin berlangsung? Oke, sebelum kita masuk ke materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, Julang mohon dipandu. Baik Bu. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, mulai. Bismillah. Amin. Ya, berdoa selesai. Oke. Politik luar negeri Indonesia. Setelah dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ini terlahir sebagai negara yang baru. Tetapi setelah proklamasi itu berlangsung, ini Indonesia ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi gitu. Tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi juga di luar dari luar negeri. Nah, salah satunya adalah yang tadi ya, adanya pengaruh dari dua negara adidaya, yaitu dari Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Kemudian kedua negara tersebut itu saling memberikan pengaruh karena udah banyak nih wilayah-wilayah yang masuk ke dalam pengaruh mereka dari kedua negara adidaya tersebut. Nah, Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka gitu, itu dituntut untuk bisa mengambil sikap mengenai keadaan dan situasi internasional pada saat itu. Nah, dengan berlangsungnya Perang Dingin ini menyebabkan terpecahnya dunia menjadi dua kubu. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional ini segera mengambil sikap yang diambil dari Indonesia ini adalah sikap netral dan tidak memihak salah satu pihak manapun. Sikap tersebut ini juga bertujuan untuk Indonesia itu nggak ikut-ikutan untuk memanaskan keadaan ketegangan yang terjadi di antara dua negara yang bersengketa. Nah, kemudian keputusan ini diambil oleh Indonesia dengan dilandaskan dari Pancasila. Sedangkan landasan konstitusionalnya ini ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ke alinea yang keempat. Siapa yang tahu pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat? Coba Julang bacain, bisa nggak? Bisa Bu. Oke, saya bacain yang dulu nyari di HP Bu. Oke, jadi kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Ya, oke, cukup. Itu ya, berarti ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Nah, kemudian landasan-landasan tersebut ini memperkuat bahwa Indonesia tuh mengambil kebijakan luar negeri yang tidak memihak satu kubu dan tidak biasa kita kenal itu politik bebas aktif ya. Nah, adapun tujuan politik luar negeri bebas aktif Indonesia ini yang pertama
Coba Gontar bacain yang nomor 1. Yang pertama itu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Yang kedua, ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat. Dan itu terakhir, menggalang persaudaraan antar bangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila. Ya, benar. Jadi bisa dipahami ya anak-anak. Siap, boleh Bu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Lanjut ke submateri berikutnya, yaitu peran aktif Indonesia. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dibentuk nih suatu organisasi yang bertujuan untuk menangani masalah-masalah dunia. Yang seperti kita kenal, apa sih organisasi tersebut adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Tetapi PBB ini nggak memenuhi fungsinya gitu. Sebagaimana fungsinya, kayak seperti yang kita lihat gitu, seperti yang kita tahu bahwa masih ada praktik penjajahan di negara-negara kawasan Asia Afrika. Oleh karena ini muncullah gitu gagasan untuk mengadakan konferensi Asia Afrika. Nah, KAA ini dipelopori oleh tokoh-tokoh bangsa seperti Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, kemudian ada Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan, kemudian ada dari India Jawaharlal Nehru, kemudian ada dari Sri Lanka John Kotelawala, kemudian ada dari Myanmar yaitu UNO. Nah, ada apa sih tujuan dari adanya konferensi Asia Afrika ini didirikan? Nah, yang pertama mengembangkan kepentingan bersama, persahabatan dan berhubungan bertetangga yang baik. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, kebudayaan antara negara-negara anggota. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan masalah-masalah khusus bangsa-bangsa di Asia Afrika seperti kedaulatan nasional, kemudian rasisme atau rasialisme ya, kemudian kolonialisme. Nah, yang terakhir itu tujuannya meninjau kedudukan Asia Afrika serta rakyatnya di dunia ini, serta sumbangan bagi perdamaian dan kerjasama di dunia. Nah, kemudian ini ada alur pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Sebelum dilaksanakannya konferensi Asia Afrika, ini ada konferensi-konferensi lainnya. Itu yang pertama ada konferensi Pancanegara 1 yang atau konferensi Kolombo. Kolombo itu kawasan di Asia di Sri Lanka gitu. Nah, konferensi Pancanegara ini diadakan pada tanggal 28 April sampai 2 Mei. Sampai 2 Mei tahun 1954. Kemudian setelah konferensi Pancanegara ini dilaksanakan, setelahnya itu konferensi Pancanegara 2 yang diadakan di Bogor, itu di Indonesia ya. Nah, konferensi Pancanegara 2 ini diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 31 Desember tahun 1954. Nah, setelah konferensi Pancanegara 2, barulah dilaksanakan konferensi Asia Afrika ini. Ada yang tahu nggak konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan di mana? Bandung Bu. Iya, Bandung, benar. Nah, KA ini dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Jadi jaraknya cukup hanya berkisar 4 bulan ya dari konferensi Pancanegara.
kekuatan-kekuatan Barat untuk mengkonsultasikan dengan mereka tentang keputusan-keputusan yang mempengaruhi Asia pada masa Perang Dunia gitu. Selanjutnya setelah pelaksanaan konferensi Asia Afrika di Bandung, itu ada pertemuan KAA pada tahun 2005 dalam memperingati 50 tahun pertemuan pertama KAA ya. Nah, dalam pertemuan ini dihasilkan kerjasama baru gitu, yaitu NAASP. Yaitu Neo-ASEAN African Strategy Partnership, yaitu atau kerjasama strategis Asia Afrika yang baru. Nah, oke, selanjutnya selain KAA ini juga ada gerakan non-blok atau GNB. Sejak dilaksanakannya konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, muncul gerakan lanjutan untuk membentuk suatu badan yang tidak terikat terhadap salah satu blok juga ya, sebagaimana telah disepakati dalam konferensi Asia Afrika. Nah, dari KAA itu, dari konferensi Asia Afrika itu juga melahirkan gitu, yaitu gerakan non-blok. Nah, menurut Mokhtar Kusuma Aja, gerakan non-blok ini telah dicetuskan di Kolombo atau di Sri Lanka ya pada tahun 1954. Kemudian dikembangkan di Bandung pada tahun 1955 dan lahir di Beograd pada 1961. Nah, GNB ini telah mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT sebanyak 17 kali. Nah, di mana pertemuan pertama itu dilaksanakan pada September 1961 dan pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-17 itu pada 2015. Jadi lumayan cukup lama ya. Nah, kemudian ada pendiri-pendiri gerakan non-blok. Yang pertama itu ada Soekarno dari Indonesia, kemudian Pandit Jawaharlal Nehru dari India, kemudian dari Gamal dari Mesir, Kwame Nkrumah dari Ghana, dan yang terakhir itu dari Yugoslavia, Joseph Broz Tito. Nah, apa sih tujuan dari didirikan gerakan non-blok ini? Yang pertama, mendukung dekolonisasi dan memegang teguh perjuangan perlawanan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, apartheid, dan Zionisme. Kemudian yang kedua, menjadi wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang, khususnya Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengurangi ketegangan antara blok barat dan blok timur. Kemudian ada prinsip-prinsip yang dipegang oleh gerakan non-blok itu. Yang satu, untuk mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan prinsip universal tentang kesamaan kedaulatan hak dan martabat negara-negara dunia. Kemudian yang kedua itu menghormati hak asasi manusia dan kemerdekaan yang fundamental. Kemudian yang terakhir itu untuk menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasisme, dan segala bentuk ekspansi. Oke, bentar dulu ya. Nah, materinya sudah habis. Apa ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Berarti saya aja yang nanya kalian. Waduh. Tadi tentang konferensi Asia Afrika nih. Sebelum konferensi Asia Afrika dilaksanakan kan terjadi konferensi pendahuluan itu yang dikenal dengan nama Konferensi Pancanegara 1 ya. Tadi di mana sih pelaksanaan Konferensi Pancanegara 1 ini dilaksanakan? Tadi ada yang dengerin nggak? Di Kolombo. Iya benar, di Kolombo, tepatnya di Sri Lanka ya. Terima kasih. Oke, karena Tugas lagi dulu. ini tuh ada tugas untuk kalian. Jadi kalian merangkum mengenai konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Kemudian kalian cari referensi
mumpung waktunya sudah habis dan kalian harus sholat, jadi tugasnya untuk karya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke, sebelum menutup pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Julang, mohon dipandu Julang. Ya, baik. Oke, teman-teman, sebelum kita menyudahi pelajaran, kita berdoa kembali menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, amin. Oke, terima kasih semuanya karena sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.